Hai, Hari ini kita mau supervisi di Desa Pelem. bersama dengan Bapak Yanto. PT Wira Agro Nusantara Sejahtera menjalin kerjasama kemitraan dengan petani di beberapa wilayah dalam memproduksi benih. Kemitraan ini dilakukan untuk mendukung proses produksi benih sekaligus untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, bagaimana perusahaan memastikan tanaman milik petani mitra dapat tumbuh secara optimal dan juga sesuai dengan standar produksi? Yuk ikuti kami dalam kegiatan supervisi ke beberapa petani mitra. Dalam kegiatan ini, kita akan melihat secara langsung segala proses mulai dari pengecekan kondisi tanaman dan identifikasi kendala dalam lapangan dan juga bagaimana komunikasi antara pihak petani, mitra dan juga dengan perusahaan. Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM PSDK Universitas Brawijaya Kediri melaksanakan magang di PT Wira Agro Nusantara Sejahtera dengan mengikuti kegiatan supervisi lapang sebagai bagian dari proses pembelajaran tentang bagaimana sistem kemitraan produksi benih dijalankan. PT Wira Agro Nusantara Sejahtera menjalin kerjasama dengan petani di berbagai wilayah dalam memproduksi benih. Kemitraan tersebut dilakukan karena adanya permintaan akan benih pasar yang cukup tinggi, sehingga PT Wira Agro Nusantara Sejahtera membuka sistem kemitraan benih yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam produksi benih, di mana kondisi pasar bagi para petani telah terjamin melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain itu, dalam prosesnya juga dijelaskan mengenai berbagai keuntungan finansial yang diperoleh oleh petani mitra. Oleh karena itu, perusahaan menugaskan petugas untuk melakukan supervisi lapang sebagai upaya untuk memastikan proses produksi benih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kegiatan supervisi pertama dilakukan pada Selasa pada tanggal 26 Mei tahun 2026 dengan mengunjungi lahan milik CGR atau Contact Grower petani mitra di wilayah Plosorejo, Kunjang, Kabupaten Kediri, yakni Bapak Maksum yang membudidayakan kacang panjang milik PT Wira Agro Nusantara Sejahtera dengan varietas OT222. Selain itu, melihat bagaimana kondisi tanaman, petugas perusahaan bersama mahasiswa juga melakukan support produk berupa pupuk NPK 16-16-16 merek Pak Tani kepada Bapak Maksum selaku CGR atau Koordinator Petani. Penanaman kacang panjang milik Bapak Maksum telah memasuki masa panen akhir. Sebagian besar hasil panen telah dipetik dan kondisi tanaman mulai menunjukkan ciri-ciri penuaan, seperti daun yang menguning. Ketika ditanya apa kendala yang dihadapi, beliau menjawab adanya downy mildew serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Penyakit downy mildew atau embun bulu merupakan infeksi jamur pada daun yang seringkali dipicu oleh kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang tinggi akibat pergantian panas hujan yang tidak menentu menciptakan lingkungan ideal bagi penyebaran spora jamur tersebut. Akibatnya, tanaman menjadi lebih rentan rusak, proses fotosintesis terganggu, serta daun mengalami penuaan dini. Pasar petani mitra di wilayah Plosorejo Kunjang saat itu sedang menanam komoditas jagung. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena setelah musim panen jagung berakhir, akan dilakukan penanaman buncis milik PT Wiranusa yang dilaksanakan secara serempak oleh para petani. Batang tanaman jagung yang telah dipanen dimanfaatkan sebagai media merambat tanaman buncis sehingga dapat menekan biaya produksi dalam pengadaan ajir. Kegiatan supervisi kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Purwasri untuk memantau budidaya semangka varietas SK57 dan juga SK68 milik CIR atau Contact Grower petani mitra di wilayah Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri yakni Bapak Amirul. Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman semangka juga telah memasuki masa panen. Faktor iklim dan cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ukuran buah semangka yang dihasilkan. Secara keseluruhan, buah semangka tampak bagus. Pada musim tersebut, buah semangka cenderung berukuran kecil sehingga perlu dikembangkan evaluasi terlebih lanjut untuk mengetahui apakah penurunan buah ini murni disebabkan oleh cuaca ekstrim atau akibat penanganan obat-obatan pertanian yang masih kurang optimal. Secara keseluruhan, penampilan luar buah semangka tampak bagus.
Supervisi berikutnya dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 2 Juni 2026 di Desa Pelem, Kecamatan Pari. Pada lokasi ini, kami bersama petugas melakukan supervisi secara langsung ke lokasi penanaman yang akan diamati untuk melihat budidaya kacang panjang varietas OT222. Meskipun tidak bertemu secara langsung dengan petani mitra, kondisi tanaman ini dinilai dalam kondisi baik dan tumbuh dengan sehat, dengan warna daun hijau merata, serta tidak ditemukan gejala seperti serangan downy mildew maupun daun menguning. Pada tanaman tersebut, petani juga memanfaatkan batang jagung sebagai media merambat untuk kacang panjang. Melalui kegiatan supervisi lapang, mahasiswa MBKM PSDKU Universitas Brawijaya Kediri memperoleh pengalaman dalam mengamati kondisi pertanaman secara langsung serta memahami pentingnya pelaksanaan supervisi dalam sistem kemitraan produksi benih. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran mengenai bagaimana perusahaan dan petani mitra membangun komunikasi, mengidentifikasi permasalahan budidaya, serta bekerja sama untuk menghasilkan benih yang berkualitas. do 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 do